Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 1 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, si Kate Kelvin yang melihat siaran langsung yaitu syukurannya si Livia hamil, dia juga sangat marah karena yang hamil itu bukannya si Livia tapi Nana. Di sini juga si Kate Kelvin juga langsung berdiri dan langsung dia memukul gelas yang ada di meja kerjanya. Lalu dia juga sambil dia berteriak sambil memukul gelas yang ada di meja kerjanya. Lalu di sini tangannya si Kate Kelvin juga dia terluka kena pecahan gelas itu. Lalu terlihat si Kate Kelvin juga kesakitan dan juga langsung lari ke rumah sakit untuk ngobatin tangannya karena kena pecahan beling. Lain lagi di sisi lain si Livia dia yang sangat shock karena bukan dia yang hamil tapi Nana yang hamil karena ketukar hasil labnya. Dia juga langsung lari dari tempat itu ke kamarnya. Gak lama kemudian diikuti oleh si Broko Kokroni sama si para buana orang tua yang jahat. Sampai ke kamar si Livia juga dia juga berteriak-teriak sambil memegang rambutnya. Gak lama kemudian datanglah si Broko Kokroni sama para buana. Lalu para buana juga dia menenangkan si Livia yang lagi dipeluk oleh si Broko Kokroni, tapi dalam batinnya dia masih menyalahkan kepada Nana. Dia juga sangat marah kepada Nana. Saya harus ngomong kepada Nana, kata para buana dalam batinnya. Ini gara-gara Nana, kata batinnya para buana. Lalu di sisi lain, Nana di kamarnya sama Dewa sangat bahagia karena kedatangannya adenya Junior. Dia juga langsung saling peluk dengan penuh kasih sayang. Lalu terlihat Junior juga melihat orang tuanya saling peluk sangat bahagia. Junior juga sangat bahagia dia akan punya adik dia. Dia juga bebelengehan sambil melihatin Dewa dan Nana yang lagi pelukan. Gak lama kemudian di sini datanglah si para buana sambil dia berteriak-teriak kepada Nana sama Dewa. Dia juga ngomong kepada Nana, ini gara-gara kamu nak, kata para buana. Di sini juga tidak henti-hentinya si para buana dia menyalahkan Nana dan dia juga menyumpahi Nana. Lalu Nana juga di sini ngomong kepada para buana, ini bukan kehendak saya mah, ini karena yang Maha Kuasa telah memberikan rezeki kepada saya, kata Nana kepada para buana. Tapi di sini namanya si para buana di sini tetap dia juga ngotot dia menyalahkan dan malah dia menyumpahi Nana, kamu itu punya penyakit dan kamu itu baru pengobatan tahap pertama, kamu tunggu pengobatan tahap kedua, kata si para buana sambil mendoakan yang tidak-tidak. Lalu Dewa juga sangat kaget setelah mendengar doanya mamanya ngomong kayak gitu, dan Dewa juga sangat geram dan marah kepada para buana. Mama itu apa-apaan kok kayak gitu, harusnya mama itu mendoakan kehamilannya Nana, sama ini juga cucunya mama, kata Dewa kepada para buana. Tapi para buana dia masih marah sambil menunjuk-nunjuk kepada Nana, dan gak lama kemudian dia juga langsung ngaleos pergi dari kamarnya Nana dan Dewa. Lalu pas di sini keesok harinya di sini juga Dewa sama Nana juga dia ke rumah sakit untuk konsultasi sama dokter. Dia juga langsung masuk ke ruangnya dokter. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Kate Kelvin dia melihatin dia ke ruang dokter. Dia juga mendengarkan pembicaraannya Dewa, Nana sama dokter. Lalu di sini Dewa juga dia konsultasi sama dokter, dan dokter juga ngomong kepada Dewa, pokoknya ini tinggal terserah Pak Dewa sama Bu Nana, apakah yang mau dipertahankan, apakah nyawanya Bu Nana, apakah nyawanya bayi, kata dokter kepada Dewa. Salah satu harus dikorbankan, kata dokter kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget mendengar berita itu dari dokter. Lalu Dewa juga langsung melihat kepada Nana. Nana yang sangat kaget mendengar berita dari dokter. Lalu Nana juga ngomong kepada dokter, saya akan mempertahankan semuanya, bagaimanapun apapun yang terjadi, saya serah aja kepada yang mau kuasa, kata Nana kepada dokter. Lalu di sisi lain di sini si Kate Kelvin sambil tangannya sudah diperban karena terluka. Dia juga sangat senang mendengar berita itu dari dokter karena dia mendengarkan pembicaraan Dewa dan dokter. Lalu Dewa juga pas keluar di sini si Kate Kelvin juga ngomong kepada Dewa, ini cocok, adiknya kena musibah, kakaknya juga kena musibah, ini benar-benar sangat bahagia bagi saya, kata si Kate Kelvin kepada Dewa. Di sini Dewa yang lagi panik dia juga
pancing emosinya, dia juga langsung menghajar si Kelvin sampai dia juga babak belur oleh Dewa. Tapi di sini Nana juga dia menghadang suaminya. Singkat cerita, Dewa juga langsung pergi dari rumah sakit dan langsung pulang. Di sini singkat cerita, dan Dewa sama Nana juga sampailah ke rumahnya. Di sini sudah ada dokter yang satunya sama si Parabuana. Pas Dewa sudah duduk dan Nana di sini, Parabuana juga dia juga ngomong kepada Nana, pokoknya kamu harus pertahankan bayi itu apapun yang terjadi, kata si Parabuana kepada Nana. Lalu di sisi lain Nana sudah ngomong, Parabuana ngomong kayak gitu, dia juga ngomong kepada Parabuana, pokoknya saya akan mempertahankan semuanya, saya sama bayi saya, kata Nana kepada Parabuana. Tapi di sini Dewa sangat geram dan marah kepada ibunya karena ibunya dia ngomong kayak gitu kepada Nana. Dia juga langsung melihat kepada Nana, dan dia pas melihat kepada Nana, Nana yang lagi menghulang dia karena dia sok menerima berita itu dari Parabuana. Lalu di sini sudah dia menghulang, dia juga ngomong lagi kepada Parabuana, pokoknya saya tetap akan mempertahankan nyawa saya sama bayi saya apapun itu yang terjadi, kata Nana kepada Parabuana. Pokoknya bagaimana yang maha kuasa, kata Nana kepada Parabuana. Lain lagi di sisi lain di sini Mbak Nurani di sini dapat hadiah dari kliennya, sebuah mobil. Dia juga sangat senang dia menerima hadiah karena kliennya sangat senang karena waktu eventnya dia sangat dapat keuntungan besar. Lalu di sisi lain pas dia masuk ke kantor saya Nana di sini, pas dia lagi ngobrol sama karyawannya dia Pak Fajar, di sini Pak Fajar dia datang. Ini perempuan ini yang mengambil keuntungan dari kematiannya Koko, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Di sini juga Mbak Nurani juga dia sangat kaget dan langsung dia juga tidak terasa air matanya dia nyaksalakan. Dia juga mewek. Lalu di sini sambil dia melihat kepada Pak Fajar juga dia masih marah kepada Mbak Nurani. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 1 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati sowedat karena Mimin terus kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.